simbol pemersatu orang adalah keluarga Soekarno gitu ya untuk menjadi ikon daripada perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru yang mana kita dengar dan banyak hasil riset menunjukkan TNI internal TNI jadi ada yang mulai terpecah karena mulai yang disebut kemudian sebagai prajurit reformis gitu ya mendukung keluarga Soekarno yang mana Bu Mega menjadi simbolnya. Dalam konteks tertentu banyak orang pakar mengatakan ini adalah bentuk dari keberhasilan the transformation of karisma dari Soekarno ke Megawati gitu. Nah baru-baru ini Prof bilang nggak serta-merta nih dari Jokowi ke Gibran. Apa yang membedakan dalam dua kasus ini sebenarnya, Prof? Nggak, sebenarnya tesis saya harisma secara elektoral. Dan kalau kita bicara harisma secara elektoral, itu kita belum punya bukti yang meyakinkan secara elektoral harisma tokoh atau bapaknya itu bisa diwariskan. Even Soekarno sekalipun, itu tidak bisa mewariskan harismanya kepada anaknya. Pada Megawati. Karena Bung Karno bukan produk elektoral dan Bu Mega munculnya dulu bukan produk elektoral juga. Bukan dipilih secara langsung. Beliau menggantikan Abdurrahman Wahid yang di-impeach ya oleh MPR. Gus Dur juga bukan produk elektoral sebenarnya. Bukan produk elektoral juga. Ya. Termasuk meskipun juga dipilih secara demokratis. Meskipun dipilih secara demokratis. Termasuk misalnya kita tahu seorang SBY yang sangat populer ketika putranya Mas AHY maju di Pilkada DKI juga tidak menang kan, bahkan menempati peringkat paling bawah dibanding 3 atau 2 kompetitor yang lain. Termasuk yang Mas Gibran. Mas Gibran ini kan kalau dalam survei-survei jelang penetapan jelang penetapan calon presiden dan wakil presiden itu kan di bawah Erik, di bawah Mahfud MD, di bawah Hovifah, di bawah Ridwan Kamil kan sebagai cawapres. Sebagai calon presiden juga di bawah nama-nama yang akhirnya maju sebagai calon presiden. Nah, tetapi lagi-lagi ketika dia maju sebagai cawapres itu kayak semacam cue gitu ya buat mereka yang menjadi pendukung Pak Jokowi untuk memilih Pak Prabowo. Tapi untuk menjadi calon presidennya sendiri kan tidak serta-merta harisma elektoral seorang Jokowi bisa diwariskan ke Mas Gibran. Dan pada tingkat nasional ini belum terbantahkan sampai sekarang. Artinya sehebat apapun bapaknya atau kakeknya itu tidak serta-merta bisa mewariskan harisma maupun kekuatan elektoralnya kepada anak cucunya. Kalau di pilkada mungkin lebih spesifik. Nah, karena pertanyaannya kenapa? Kenapa kan? Kenapa di pilkada beberapa kasus menunjukkan seorang dinasti mampu mewariskan kepada penerusnya? Nah, dugaan saya, kalau pilkada itu konstituensi size-nya lebih kecil. Ya, konstituensi size-nya lebih kecil. Sementara untuk pilpres kan size-nya gede. Jadi memastikan dari Sabang sampai Papua ratusan juta pemilih itu mengikuti mengikuti apa maunya patron dari sebuah atau seorang dinasti itu nggak mudah. Sementara kalau di pilkada itu bicara level yang sangat kecil yang lebih homogen, kemudian size-nya lebih kecil, lebih mudah untuk memonitor, mengorganisir, memobilisasi. Dan mereka merasakan dampak langsung dari orang yang punya karisma di atasnya ini proximity-nya kan. Jaraknya lebih dekat. Jarak sosialnya lebih dekat. Dan di level pileg pun memungkinkan karena seluas-luasnya dapil tingkat nasional itu kan satu provinsi satu dapil. Misalnya kayak Babel, Kepri itu kan satu dapil satu provinsi. Itu masih manageable ya untuk mengorganisir apa yang disebutkan istilah manajemen dinasti supaya punya efek terhadap pemilih. Tapi di level pilpres belum ada bukti yang menunjukkan bahwa seorang yang sangat kuat secara elektoral kemudian bisa mewariskan kepada anak cucunya. Dan itu yang membuat saya punya kesimpulan 2029 meskipun Mas Gibran sekarang wapres sekalipun dan meskipun misalnya Pak Jokowi masih populer sekalipun itu tidak serta-merta bisa ya mewariskan, mentransformasikan harismanya kepada putranya. Gitu.
kalau boleh agak lompat di pilkada kemarin, Prof, ada nggak yang kena tumpahan karisma dari Pak Prabowo atau Mas Anies atau Mas Ganjar yang ada di puncak pertarungan elektoral di nasional nih, di Nah, calon-calon gubernur ini, iya, gubernur ini? kalau itu kan namanya kotel efek ya. Jadi Kotel kalau efek, tidak ada ikatan darah, itu adalah kotel efek, efek ekor jas. Jadi biasanya terjadi dalam sistem pemilu yang bebarengan. Jadi kalau dalam meme tentang kotel efek itu ada seorang calon presiden yang jasnya itu ekornya panjang sehingga bisa menjadi cara buat calon lain untuk mendapatkan berkahnya. Nah, dalam kasus kemarin itu ada ya beberapa case yang menunjukkan calon yang misalnya ya, untuk case yang sederhana mungkin saya baca yang agak sebaliknya, lebih mudah mengambil contoh. Ya. Depok. Depok itu Anies menang dengan perolehan cukup lumayan besar. Tetapi PKS tidak mendukung Anies di calon gubernur Pilkada DKI. Iya. Dan saya temukan dalam riset saya di Pilkada Depok, itu ada hampir 40% pendukung Anies yang memilih Sofyan Suri. Dan itu saya sebut sebagai protes vote. Ya. Jadi mereka 40%? Hampir 40, 37. Jadi votersnya Pak Sofyan ini dari pendukung Anies Anies. Selama ini identik dengan PKS? Betul. Yang baru kali pertama sejak Depok berdiri, itu memilih calon wali kota yang bukan berasal dari PKS gitu. Iya. Itu terjadi di Depok. Itu dalam demokrasi itu hal yang perlu disyukuri atau enggak itu? Tergantung ini ya. Kalau buat PKS itu jelas tidak disyukuri. Nah, ini bukan kotel efek karena Pak Jokowi tidak maju, tapi terjadi dalam kasus Jawa Tengah. Jawa Tengah ini kita punya survei yang agak sebenarnya mirip ya, tetapi kebetulan peringkatnya berbeda antara SMRC dengan indikator. Kita menemukan Lutfi di atas, tapi dalam margin of error. SMRC menemukan Andika yang di atas, tapi juga masih dalam margin of error. Nah, intinya 1 bulan sebelum Pilkada Jawa Tengah, itu tipis beda antara dua calon gubernur ini. Sampai kemudian Jokowi kampanye kan. Dia turun langsung di 6 kabupaten kota, pakai pawai gitu ya, untuk mengkampanyekan Lutfi. Untuk mengerek. Dan kita punya survei setelah itu 2 kali. Efek Jokowi matters di Jawa Tengah. Rontok lah langsung nih. Langsung rontok. Dari yang tadinya neck to neck. Awalnya neck to neck jadi selisihnya menjauh. Ya, Lutfi hampir 60, sementara Andika cuma 42. Ya, disalahin pula lah Bambang Pacul ini. Kasian juga Bambang Pacul. Karena siapapun yang jadi ketua DPD Jawa Tengah berat dalam situasi di mana sehebat apapun PD Perjuangan, itu 2/3 pemilih di sana kan tidak memilih PD Perjuangan. Ya. Meskipun itu katanya kandang banteng dan istilah-istilah yang selama ini kita percaya sebagai sebuah kebenaran politik. Tapi kan kurang lebih hanya 1/4 warga Jawa Tengah yang memilih PD Perjuangan. Sisanya ya 3/4 atau 2/3 itu yang memilih partai-partai lain. Ya. Nah di situ ikatan personal kepada tokoh lebih penting ketimbang ikatan terhadap partai politik. Nah ini yang jadi sebab mengapa dinasti politik masih bisa bekerja meskipun efeknya itu tidak nasional tetapi lokal. Tapi itu lagi-lagi sangat tergantung oleh siapa tokoh yang diangkat ya, atau siapa dinasti yang diangkat, dalam pengertian dinastinya ini cukup sukses atau tidak, atau jangan-jangan tidak cukup sukses sehingga ketika dia dijual untuk menyukseskan anak cucunya itu tidak serta-merta masyarakat memilihnya, karena untuk menyukseskan dirinya secara teknokratik aja gagal. Jadi ini pengalaman yang menunjukkan sekali lagi bahwa tidak hitam putih memang politik kita. Dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa tumpahan karisma Jokowi itu dinikmati oleh Lutfi. Dan itu efektif untuk bisa mengerek Lutfi. Efektif. Jadi kita punya data hampir tiap minggu itu di Jawa Tengah yang menunjukkan efek Pak Jokowi itu luar biasa.
Nah, masalahnya Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama di Jakarta untuk Ridwan Kamil. Sekali aja kan. Hanya sekali, itu pun Turun juga kan? Sekali itu pun hanya Iya, di depan para tim sesnya relawan. Betul. entertain. Ini kan lagi-lagi menunjukkan kehebatan Pramono Anung ya, yang menjadi teman buat semua. Iya. Semua friend. Iya betul. Mencegah lawan terlalu Agresif. Itu kan juga prestasi. Ya, mencegah agresivitas lawan kan. Betul. Jadi Mas Pram ini menang karena lawannya jinak. Bukan nggak kuat ya, tapi jinak. Dan itu sebenarnya itu efek putusan MK loh. Iya. Iya kan? Itu Putusan langsung tuh, MK. efek langsung tuh ya. Efek Mas? langsung. Karena PDI Perjuangan awalnya Betul. itu tidak bisa memajukan calon Sendiri. Jadi ketika Anies sudah diisolasi, di mana partai pendukungnya beralih ke Ridwan Kamil, ada skenario untuk memunculkan calon boneka, tanda kutip ya, Iya. melawan Ridwan Kamil. Tapi MK mengambil putusan menurunkan barrier to entry. Iya. Dan itu membuat Pramono Anung itu muncul, bukan Anies Baswedan. Iya. Nah, ketika Pramono yang muncul itu kan menjadi semacam kabar baik buat banyak elit politik, termasuk yang ada di kekuasaan. Iya. Karena Pram dianggap tidak mengirimkan sinyal ancaman. Nah, di situ Beda dengan kalau misalnya PDI Perjuangan mencalonkan munculkan Anies. Atau Itu Ahok. pasti atau Ahok. Ahok pasti akan Terjadi konsolidasi. Lawan nggak jinak jadi. oh lo gitu sih. Nah, itu Pak Jokowi atau Pak Prabowo bisa kampanye tadi. Prabowo termasuk orang yang dari awal meyakini nggak bahwa Bu Mega pada dasarnya akan berat memberikan boarding pass kepada Mas Anies waktu itu, atau melihat ini matematika politik lain yang dibaca oleh Bu Mega. Nah, Ada yang versi sentimental, ada yang versi matematika politik. nah kalau kan begini, sebenarnya kan ada faksionalisasi di internal PDI Perjuangan kan. Apakah memajukan Anies ataukah memajukan kader sendiri? Nah, beberapa pihak setuju Anies diajukan sebagai counter terhadap kekuasaan karena Pak Jokowi kan dianggap tanda kutip anti Anies kan begitu. Nah, tetapi ada sayap ideologis yang memandang dalam menyikapi Pilkada Jakarta, jangan pendekatannya didasarkan pada semata-mata faktor elektoral. Karena kalau pendekatannya semata-mata elektoral, maka yang bisa mengalahkan Ridwan Kamil yang paling mungkin adalah Anies. Atau Ahok misalnya. Atau Ahok. Ahok agak tidak secara elektoral ya, karena Ahok ini kan punya beban masa lalu. Masalahnya Jadi hanya Anies. Ahok ini belum tentu menang di DKI tapi bisa bikin kalah di tempat lain. Dan lawan solid. Lawan solid dan mengirim semacam ancaman juga pada kekuasaan. Indonesia gerakannya nih mau. Gestur yang bukan win-win ini, lose-lose. Lose-lose. Iya. Nah, Pramono ini itu dianggap sebagai representasi ideologis. Oke. Yang bisa mengirim semacam pesan tanda kutip perdamaian kepada Pak Prabowo, tetapi kalau misalnya menang bonus, gitu kan. Jadi jackpot. Ekspektasinya sebenarnya minimalis ya. Tapi artinya kan di internal PDI pun di dalam pilihan di DKI itu menunjukkan bahwa kehendak untuk berkonflik itu makin berkurang kan. Iya. Dan Bu Mega surprise-nya mengakomodir nuansa untuk tidak berkonflik gitu kan. Itu lebih atau mungkin karena Bu Mega juga punya hal yang mendalam pada Anies. Nah itu. Jadi sentimental issue kan. Mungkin ada sentimental, bisa juga berbau ideologis ya. Karena kan bisa. Bagaimanapun Mas Anies punya record sendiri terkait dengan pilihan isu yang dipakai tahun 2016 dan 2017 waktu pilkada, dan itu suka tidak suka menimbulkan pertanyaan di sebagian basis ideologis PDI Perjuangan dan di sebagian elit PDI Perjuangan kan. Meskipun Anies paling punya peluang untuk menang gitu kan. Peluang untuk menang, tetapi kan banyak sayap ideologis di partai PDI Perjuangan yang merasa jangan karena urusan elektoral kemudian mengorbankan gitu ya. Ideologi kebinekaan yang selama ini mereka anut, dan itu nyambung sama apa yang ada di pikiran Ibu Mega. Tapi Sumut kenapa bisa
Edi Ramayadi itu, Prof. Karena kan Edi Ramayadi dulu juga parah kan sama PDI kan. Waktu itu kan Mas pilkada lawan Mas Iya. Jarod kan. Iya. Itu kan dibilang calon partai penista Iya, bos ya zaman PKI, itu ya. PKI dia bilang. menarik juga itu. Iya, Kasus General Sumut Edi ini ya. ya. Kasus Sumut. Kalau kasus Sumut, Mungkin ini kali ya. pertama pertimbangannya elektoral, karena meskipun masih kalah surveinya dibanding Bobi, ya, tetapi tidak ada kader lain di dalam PD Perjuangan maupun kader partai lain yang dianggap punya peluang bisa mengalahkan Bobi, karena yang lain kan jelek-jelek surveinya itu. Bobi, Edi Ramayadi sebagai gubernur incumbent juga jelek, masa sebagai incumbent cuma di peringkat kedua dalam survei, tetapi masih lebih baik dibanding calon-calon yang lain kan Iya, gitu. iya. Nah, dugaan saya kekesalan yang luar biasa Ibu Mega kepada keluarga besar Pak Jokowi yang membuat seorang Edi Ramayadi pun yang punya catatan tertentu ya dalam konteks ideologis PD Perjuangan pun akhirnya mendapatkan Iya. kesempatan Dan untuk berhadapan dengan keluarga Presiden Jokowi kan. Jokowi. Betul. Dugaan saya ya. Iya. Tapi kalau misalnya Oke. misalnya nih ya, yang maju itu Kaisang sebagai calon wakilnya Ridwan Kamil, dugaan saya waktu itu Dia akan yang keluarkan diajukan, dia keluarkan Anies. Oke. Feeling ya. Iya. Karena Mungkin, kalau mungkin. Kaisang yang muncul ini anaknya Pak Jokowi harus dikalahkan. Itu manifestasi yang sangat solid dari Pak Jokowi Karena dan musuhnya PDI adalah Jokowi bukan Prabowo kan. Betul. Ya kan Pak Prabowo nggak ada masalah dengan Ibu Mega. Tapi sebelum bahas apakah 2029 nanti Pak Jokowi masih punya karisma yang melimpah sehingga bisa membantu orang lain, itu nanti pertanyaan ujungnya itu. Tapi apa yang bikin Bu Mega hari ini, Prof, ketika kita taping pada saat ini, itu ada momen yang menurutku sangat Langka. maju ya, langka. Ketika dalam peringatan Hari Pancasila di Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri Pejambon, itu Bu Mega bersama dengan Presiden Prabowo, ada Pak Tri Sutrisno, dan ada Wapres Gibran dalam satu forum. Bukan hanya upacara, tapi meeting before upacara pun ada. Makan sarapan pagi bersama. Ini gimana Anda membacanya? Ini fresh from the oven nih, Prof. Sebenarnya dari sisi personal jelas tidak ada masalah antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Tetapi pertanyaannya kenapa pertemuan itu baru terjadi belakangan? Sebelumnya kan sudah ada pertemuan Pak Prabowo mendatangi Tengku Umar Ya. Beberapa waktu lalu. Mungkin ini bagian dari kunjungan balasan. Tetapi intinya pertemuan itu terjadi belakangan. Bukan belakangan terutama setelah kasus Mas Hasto kan masuk ke persidangan. Dan terjadi, padahal kalau kita runut ke belakang, sebenarnya Pak Prabowo yang awalnya paling proaktif mengajak bertemu dengan Ibu Mega. Terutama sebelum Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden, Oktober 2024. Tapi baru terjadi belakangan, termasuk pertemuan hari ini. Nah, saya menduga ada variabel lain yang bekerja yang menjelaskan mengapa Ibu Mega berkenan untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Dan Gibran. Hari ini ada Gibran. Kalau Pak Prabowo kita bisa oke lah. Oke lah. Meskipun ada Gibran dalam forum itu, Prof, yang nggak bisa kita bayangkan itu terjadi sekarang. Pada Bu Mega ya. Dan dugaan saya memang ada variabel lain. Variabel lain itu satu Kongres PD Perjuangan. Jadi ada semacam kekhawatiran dari internal kalau misalnya tidak terjadi semacam gencatan senjata dengan pemerintah. Itu dikhawatirkan Kongres PD Perjuangan yang berencana memilih Ibu Mega sebagai ketua umum kembali itu akan sulit untuk diwujudkan. Itu yang pertama itu. Karena faktor eksternal. Ya. Oh, maksudnya akan dicoba kayak di PKB-kan waktu itu atau digolkarkan waktu zaman Pak Jokowi dulu. Iya. Gitu. Jadi ada variabel itu ya. Selain tentu saja isu yang muncul kan banyak sekali, kriminalisasi hukum macam-macam yang sulit sekali untuk diverifikasi, namanya juga isu politik. Istilahnya Hatib Basri itu menarik tuh ya. Enaknya jadi ahli politik kata dia ketika ngomong ke saya. Banyak isu yang kita bisa sampaikan
tetapi tanpa bisa diverifikasi sama orang lain. Iya kan? Iya. Kan nggak bisa diverifikasi. Iya, gimana? Ekonom kan ada datanya. Ekonom ada datanya. Iya. Datanya bisa diolah, bisa direplikasi. Investor atau bahkan financial market bisa, Pak Dede data salah tuh, ya kan bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Ini nggak bisa. Iya. Kan dia nggak bisa ngecek ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo atau Ibu Mega. Gitu kan. Betul. Tapi poin saya dalam politik, persepsi semacam itu kan matters. Ya, pembicaraan setengah kamar di belakang layar itu lebih penting ketimbang yang disampaikan depan publik kan. Perception is much more important than reality. Itu kan lebih penting dalam politik kan. Dan seringkali pembicaraan setengah kamar itu yang justru bisa menjelaskan pertemuan-pertemuan di depan panggung semacam ini. Jadi ada hari ini kan resepsinya nih. Ibaratnya quote-unquote nih, Prof. Ini resepsinya nih. Kita nggak tahu lamarannya gimana, pasang beli KTP-nya gimana, siramannya gimana. Pramono Anung di sebuah podcast mengatakan siap untuk mendamaikan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Jangan-jangan ini bukan sekedar pretext dengan Pak Prabowo, karena itu bukan berita baru. Karena ada seorang Gibran di pertemuan hari ini dengan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Jangan-jangan juga bisa menjadi semacam kayak semacam pengantar untuk babak berikutnya. Saya sendiri tidak yakin. Kalau di atlet itu aklimatisasi dulu gitu, Prof ya. Meskipun saya tidak yakin ya, Ibu Mega akan ke Pak Jokowi, akan ketemu. Akan ketemu, saya tidak yakin. Kalau Mas Gibran kan konteksnya dia sebagai wapres, tapi paling tidak udah ada kemajuan mau bertemu dengan wapres. Karena diundang berkali-kali sebagai dalam acara kenegaraan pun Ibu Mega kan sulit untuk ketemu. Dan pretextnya kan sebelumnya kalau bicara preteks, ya Mas Gibran dan Mbak Puan kan udah bolak-balik ketemu. Iya kan? Itu kalau bicara preteks ya. Nggak usah dalam konteks yang sekarang ya. Kalau kita lihat ke belakang dengan Pak SBY pernah nggak Ibu Mega ketemu? Nggak pernah kan? Waktu upacara kemerdekaan tahun berapa yang ada Pak Habibie waktu itu semua presiden kumpul. Itu the one and only. The one and only. Selain Pak Taufik meninggal dan Ibu Ani meninggal. Waktu itu presidennya siapa? Pak Jokowi. Oh, udah bukan waktu under Pak SBY. Waktu under Pak SBY kan sama sekali nggak pernah. Pertemuan under Pak SBY adalah ketika Pak Taufik nggak ada. Di pemakaman Pak SBY kan yang kalau nggak salah irupnya apa. Nah, jadi saya kira itu tapi penjelasan belakang tapi layar. Pertanyaan dia itu kan dingin sekali kan, nggak ada percakapan. Itu pun yang ngasih bunga Dede Basri kan. Oh iya, Dede cerita. Ngasih bunga betul. Mewakili negara. Iya. Pak Taufik kenapa jadi gue disuruh karena nggak mau. Ya gitu-gitu lah. Iya. Tapi ya kalau saya pribadi dan saya kira masyarakat sipil secara umum, saya justru berharap elit politik itu jangan bersekongkol. Karena kalau mereka bersekongkol, itu yang rugi adalah masyarakat sipil. Jadi justru kita mendorong mereka untuk berkelahi, dalam pengertian berkelahi gagasan, berkelahi kepentingan. Sebab kalau semua kepentingannya itu diseragamkan, itu tidak ada pintu masuk buat reform, buat masyarakat sipil. Tapi Gus Ulil juga ada jawaban nih. Cuma kita juga butuh pemerintahan yang stabil. Iya. Kalau perkelahian yang nggak penting ya kita harus minimalisir. Iya, kalau kata Gus Ulil yang sudah bertransformasi menjadi konservatif. Kita butuh kita butuh konservatif yang terbuka. Itu gimana oksimoron sekali itu Gus. Tapi gini, kalau kita lihat data, sebenarnya ini tulisan Marcus Missner yang terbitkan sama Cornell bukunya itu. Jadi sistem presidensial Indonesia itu salah satu yang paling kuat di dunia. Jadi kenapa? Karena koalisi presidensial yang membentuk presiden yang terpilih secara langsung itu bukan hanya didukung oleh partai politik, tapi juga didukung tentara, didukung polisi, didukung oligarki, didukung oleh semua kelompok. Jadi pada dasarnya kita dalam sistem demokratis sejak 2004 sampai sekarang tidak ada upaya kudeta, tidak ada upaya impeachment. Macam-macam sudah sangat kuat. Jadi sebenarnya udah sangat stabil ini bro. Jadi argumen Ulil tadi nggak tepat juga. Karena kita udah sangat stabil. Tetapi stabilitas itu trade-off-nya satu ke demokrasi, dua ke patronase. Jadi ada banyak
insentif yang saling dipertukarkan untuk kepentingan para elit. Oh iya. Kita butuh oposisi yang kuat, tapi kita juga butuh pemerintahan yang kuat. Coba kita lihat kasus Korea Konsekuensinya Selatan sama itu ya. Jepang ya. Betul. Korea Selatan sama Jepang itu sama-sama sistem presidensial. Sama-sama sistem presidensial. Korea Selatan lebih parah lagi. Berapa kali tuh presidennya kena impeachment. Tapi apakah pemerintahannya tidak stabil? Sangat stabil. Apakah ekonominya memburuk? Salah satu contoh rezim presidensial yang ekonominya terbaik di dunia, Korea Selatan. Kendati naik turun nih Prof ya. Kendati kudeta demi kudeta. Kudeta demi kudeta, tapi ekonominya membaik. Thailand misalnya. Thailand kan juga kudeta kemarin tapi kan dia total kudeta di Thailand 34 kali. Tetapi memang Thailand tidak ideal karena bukan negara demokrasi. Tapi kan Jepang dengan Taiwan, kalau Jepang bukan sistem presidensial. Taiwan dan Korea Selatan. Itu dua-duanya sistem presidensial, stabil pemerintahannya, dan kalau misalnya ukuran seberapa rezimnya itu bermanfaat buat rakyat, dua-duanya itu ekonominya paling sukses. Taiwan dengan Korea Selatan. Taiwan tuh yang paling sering kita lihat pukul-pukulan di dalam parlemen itu ya, Bro. Presidennya juga beberapa kali kena article of impeachment, tapi bagus. Jadi poin saya adalah narasi tentang kerukunan, narasi tentang stabilitas. Oke, itu baik ya karena kita punya trauma dulu ya tahun 50-an. Tetapi jangan kemudian atas nama itu membuat kualitas demokrasi kita merosot gitu. Maksudnya dengan elitnya kong kali kong bersama gitu ya, tanpa ada kan ongkosnya mahal kan untuk menjalin kebersamaan itu. Karena kompetisinya terbatas jadinya. Kompetisi terbatas, kemudian tidak ada koreksi kebijakan karena semuanya yes man gitu. Dan yang dirugikan justru pemerintah karena pemerintah tidak mendapatkan alternatif kebijakan kalau misalnya satu suara satu kata. Nah, tambah harus membuat stabilitas politik dikorbankan. Karena selama ini lagi-lagi menunjukkan sejak 2004 sistem presidensial secara langsung, dipilih secara langsung, itu kita sudah sangat stabil. Oke. Gestur Bu Mega pada Hari Pancasila 2025 kali ini membuat kita perlu khawatir nggak? Gestur hari ini ya, Prof? Saya kan ketika melihat Pak Prabowo dilantik dengan 7 dari 8 partai berada di belakang Pak Prabowo, itu sebenarnya secara demokratis itu tidak sehat. Karena hanya menyisakan PDIP Perjuangan di luar. Itu pun ada kader informalnya yang di kabinet. Tetapi secara formal kan di luar. Kader informal. Kader de facto. Cuma kalau kita melihat perilaku PDIP Perjuangan 8 bulan terakhir, itu kan perilakunya kayak partai koalisi pemerintah. Meskipun secara de jure PDIP Perjuangan tidak berada di dalam. Pas 8 bulan terakhir atau pasca Hasto ada problem hukum? 8 bulan terakhir. Bahkan sebelum Mas Hasto ada masalah hukum pun, PDIP Perjuangan kan tidak menampilkan sebagaimana mestinya partai oposisi. Beda dengan zaman Pak SBY kan. Oh iya, oposisi ke Pak Prabowo, tapi oposisi ke Pak Jokowi masih kencang sampai sekarang. Cuma kan Pak Jokowi tidak punya power lagi kan secara de jure maupun de jure lah, terutama kan nggak ada powernya secara formal. Jadi kalau misalnya PDIP Perjuangan tetap menjaga marwahnya sebagai partai penyimbang kekuasaan, meskipun secara pribadi dekat dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau kemudian trade off-nya itu PDIP Perjuangan harus mematikan seluruh kanal kritisnya dan civil society kesulitan untuk memasukkan semacam kepentingan atau ide atau apapun aspirasi di jalur formal atau aspirasi kan berat juga. Nah itu yang saya terus terang untuk kepentingan Pak Prabowo sendiri supaya Pak Prabowo mendapatkan masukan lain di luar dari asal Bapak senang. Meskipun kalau kita lihat track record ya dalam beberapa bulan terakhir Pak Prabowo pun kan sangat aware dengan aspirasi publik yang disuarakan secara loud and clear kan, soal PPN misalnya, soal LPG 3 kilo. Betul. Itu kan langsung tuh koreksinya kan cuma kan tidak melalui jalur formal kan. Iya. Jadi masukan dari publik itu disalurkan melalui non formal
Parlemen Jadi jalanan melalui ya. parlemen jalanan atau online activism ini, Itu lewat Pak Dasko. ya, atau Ya, lewat itu Pak maksudnya. Dasko. Iya kan. Tetapi tidak ada Rocky saluran dan formalnya lain-lain gitu. ketemu Iya. kan kemarin Yang kan. menurut saya sih masih oke lah daripada Sama sekali. sekali tidak mengakomodasi suara publik. Tetapi ini kan menjadi pertanyaan, kita punya 8 partai di DPR tapi perilakunya sama gitu. Iya betul. Jadi pada dasarnya kita punya satu partai tunggal. Karena partainya banyak, perilakunya sama. Ini kayak sekber Golkar jadi orang baru. Iya kan? Iya kan? Jadi perilakunya sama. Tapi di eranya Pak Jokowi keriuhan tuh ada di DPR. Karena DPR-nya diverse kan. Kan Iya, ada betul. kan ada Demokrat dan PKS. Apalagi zaman nih. Pak SBY. Ya apalagi sama Pak SBY. Yang di dalam aja berisik kan ya nggak? Nah akhirnya apa? Wartawan nyari keributan di istana kan. Gara-gara di sini gak ada keributan. Saking DPR-nya Yang menarik ini Filipina. Filipina menarik. Filipina ini secara teknokratik Duterte ini berhasil ya, dalam banyak hal. Ekonomi Filipina membaik, pertumbuhan ekonominya baik, ya. lebih baik Filipina ketimbang kita. Ya. Tetapi popularitasnya kalah. Lebih baik si Sara wakilnya itu. Karena Duterte Bongbong Marcos maksudnya. Bongbong Marcos. Iya. Bongbong Marcos ini yang jadi presiden dengan memakai kotel efeknya Duterte Iya. itu 2 tahun 2022 ya, jadi hampir udah 3 tahun nih menjadi presiden, itu justru approval-nya lebih rendah dibanding Sara Duterte, anaknya Duterte yang menjadi wakilnya. Oke. Padahal secara teknokratik banyak capaian yang dilakukan oleh Bongbong Marcos. Salah satunya adalah dia banyak memilih menteri-menteri yang betul-betul pas. Bappenasnya Filipina itu teknokrat murni, menteri keuangan dan seterusnya. Tapi approval ratingnya lebih rendah dibanding Sara Duterte. Nah, itu kan menunjukkan lagi-lagi dalam urusan approval rating itu tidak semata-mata faktor teknokratik, itu satu. Yang kedua, mungkin jangan-jangan kasus Filipina dipakai itu sebagai contoh untuk kasus di Indonesia. Gara-gara ribut antara Sara Duterte sama Bongbong Marcos, akhirnya popularitas wapresnya lebih tinggi ketimbang presidennya. Iya, tolong jangan dicontoh di sini lah ya. Maka jangan dicontoh dah, kita satu-satu aja. Jangan-jangan Filipina yang jadi bahan pelajaran. Ini seperti halnya cerita kawan kita di sini, namanya Jansen Sitindaun. Oh, kawan dari Demokrat. Sekarang beliau ini ahli bangunan, infrastruktur. Ya, udah Karena mulai- staf khusus Menteri PU sekarang. Udah mulai Iya. ngukur-ngukur dia sekarang. Iya, dia campuran semen sama batako gitu dia tahu dia Prof. Dia bisa sekarang. naker nih. Oh ini per meternya cuma 2 juta ini. Bisa naker. Itu juga rencana Tuhan bekerja. Dia nyalek gagal. Ya. Tapi mungkin karena dia dianggap lebih baik kamu bekerja, jangan berbicara. Jadi dia bicara, kalau gue suruh wawancara, jangan Dinda, politik-politik lagi itu barang. Ada kayak kawan kita juga satu lagi. Kayak tadi tuh. Vasco Rusemi. Kenapa? Anda jangan ngomong, jadi wagub aja. Bagus sih, Bang. Bekerja gitu. Iya. Nah, Jansen tuh pernah cerita begini. Apa namanya? Dia nemenin Pak SBY ketemu PM Anwar Ibrahim kan. Situ ceritalah waktu belum lama ini katanya kan Hun Manet datang ke sini, anaknya Hun Sen katanya. Ya kan? Si PM Anwar kaget. Wah, ini sangat western, terus ngomong bahasa Inggrisnya lancar, educated gitu kan, pinter ngomongnya gitu kan, dan punya gagasan. Anaknya Hun Sen. Ini beda banget sama Hun Sen. Hun Sen kan preman. Ya kan? Hun Sen ini kalau kata beliau, Hun Sen itu Pak Yusuf Hanadi apa cerita apa? Hun Sen itu memulai jadi Menteri Luar Negerinya Kamboja dan dia nggak bisa bahasa Inggris. Terus anaknya beda jauh. Anaknya beda jauh, educated Harvard kan ternyata kan. Harvard dan West Point. kan. Nah kan sangat western gitu, kaget lah Anwar Ibrahim karena dia kenal sama Hun Sen, temannya Hun Sen Oh, dulu. jauh sekali. Ya, Ini tapi Ini mah buah jatuh jauh dari jauh pohonnya. dari pohonnya. Tapi yang mau dijelaskan di sini adalah katanya begini, dia belajar dari Pak Harto. Ya kan, jadi Yang tidak mempersiapkan anaknya. tidak mempersiapkan.
Oke. Dia mungkin belajarnya dari Lee Kuan Yew di Singapura. Oh, iya betul, Ya kan? betul. Jadi anaknya Gili, ya. sebelum jadi Perdana Menteri Singapura disekolahkan kemana-mana dulu. Dia kan mathematician dia kan aslinya. Betul. ya kan? Dan Dan dikarirkan tentara juga. jenderal masalahnya. Iya. Sama On Manet juga sama. Jenderal juga. Iya, tapi lulusan West Point serius jenderalnya dia. Oh, jenderal Iya. serius. Jenderal serius. Iya, yang ngomong ke kita adalah Bambang Harimurti BHM ini temenan sama Hun Manet waktu sama-sama kuliah di Harvard. Jadi Oh iya, dia seangkatan Hun Manet. dia seangkatan sama Hun Manet di Harvard Kennedy School. Terus Hun Manet sambil di West Point dan waktu lulus West Point itu di pesta besar-besaran gitulah di New York sana katanya. Di rumahnya Hun Sen. Iya, pokoknya top lah. Jadi belajar dari tetangga. Belajar dari tetangga itu penting. Ada pelajaran baik dari Singapura, Lee Kuan Yew, ada pelajaran buruk dari Soeharto. Ya, tapi kan dituduhnya juga gitu kemarin kan. 02 ini menang karena niru Filipina. Gitu. Oh itu banyak kemiripannya. Satu ya. Joget, Sama-sama pakai kotel efek presiden sebelumnya. Iya. Oke. Duterte 90% approval ratingnya. Oke. Jokowi 81. Oke. Yang kedua Itu yang sama diminati Bombong dan Prabowo. Bongbong sama Prabowo. Ya kan? Bongbong mengambil anaknya Duterte, Prabowo mengambil anaknya Jokowi sebagai pendamping. Ya, siapa duluan sih? Kita Duluan kok pemilu Filipina. Duluan mereka. Oh, Mereka tahun Bongbong 2022. Iya. Jadi Filipina dulu. Berikutnya antara Sara Duterte dengan Gibran sama-sama wali kota. Satunya wali kota di Davao, satunya wali kota Solo. Yang ketiga sama-sama menang 58%. Oh iya ya. Tapi pelajaran terbaru adalah mengenai konflik Bongbong dan Sara. Gitu. Iya, kan menguntungkan wapresnya. Ternyata populer karena di pemilu sela Bongbong drop, partai menteri-menteri dan calon-calonnya Bongbong drop semua. Drop. Jadi yang menarik kasus di Filipina Penting ini itu kan terjadi perpecahan antara Duterte versus Bongbong. Jadi Bongbong merasa Duterte terlalu banyak mintanya. Duterte minta anaknya bukan hanya wapres tapi juga menteri pertahanan. Berangkap ini. Rangkap menteri pertahanan, kata Bongbong Marcos, who is the boss? I am the boss. Gitu kan. Nah, udah tuh mulai ribut. Sampai kemudian Duterte mengeluarkan ancaman pemakzulan kepada Bongbong Marcos. Nah, karena kalau misalnya dengan mengatakan Bongbong Marcos sedang berusaha untuk mengubah amandemen konstitusi supaya bisa maju lagi. Karena Filipina cuma sekali ya. Sekali dan 7 tahun ya Prof ya. Betul, 7 tahun. Nah, si Bongbong Marcos nggak mau kalah. Mengundang ICC, International Criminal Court, untuk menangkap Duterte. Rodrigo Duterte. Karena kasus itu tuh. Kasus kasus tembak-tembakan penembakan ini ya. narkoba Kasus itu. Petrus lah, kasus Petrus ya. yang tidak dikalkulasi oleh Bongbong Marcos adalah ternyata masih banyak warga Filipina yang jatuh cinta sama Duterte. Itu. Dan ketika Duterte diperlakukan seperti itu dan saat yang sama Sara Duterte sedang menghadapi isu pemakzulan di parlemen di Filipina, pendukungnya Duterte marah. Betul. Dan itu yang membuat Bongbong Marcos kelimpungan di pemilu setelah kemarin. Prof, emang nggak bisa diukur oleh surveyor di Filipina bahwa popularitas dan kecintaan orang pada Rodrigo Duterte itu masih sebesar itu, sehingga kok berani-beraninya Bongbong itu injek-injek anaknya gitu misalnya gitu loh. Bisa sebenarnya. Jadi Harusnya ada. mereka punya Itulah social kalau weather baca survei station. ini. Kemudian ada kawan saya juga Pulse Asia ya, namanya Profesor Ronnie Holmes. Dan dia yang bacaan dia di Southeast Asian Affairs, saya juga nulis chapter di situ yang menunjukkan data popularitas Sara Duterte lebih tinggi ketimbang Bongbong Marcos. Artinya Bongbong menang karena faktor Duterte. Nah pertanyaannya adalah ketika dia mengambil sikap keras kepada Duterte maupun Sara, apakah dia sudah tahu? sudah kalkulit apa enggak nih? Sudah kalkulit atau tidak? Pertanyaannya adalah apakah dia sudah tahu atau tidak? Yang kedua, kalau sudah tahu, apakah dia abaikan dan dia punya skenario lain atau tidak? Dugaan saya kalau tidak tahu kayaknya nggak mungkin. Pasti dia sudah tahu bahwa Duterte masih populer. Karena dia dengan menggandeng Sarah aja dia udah aware dengan faktor itu ya. Cuma itu tadi, ini pilihan politik yang mungkin bisa jadi bahan pelajaran di sini kan. Ternyata mengambil sikap keras antar elit politik.
itu secara politik jelas ada dampaknya. Buktinya kan Iya. calon-calonnya Bongbong Marcos kalah. Iya. Tetapi secara ekonomi tidak berdampak. Betul. Minimal pertumbuhan ekonomi Filipina. Filipina itu masih lebih baik Ini ketimbang perpecahan kita. politik aja. Tapi kan Mas Gibran kan nggak punya intention geragas kayak Sarah gitu kan minta banyak gitu, kayaknya enggak deh. Enggak sih ya. Itu kan Dia kata sih lu. mungkin terlalu Emang jauh. ada. Ya. Mana? Mungkin Iya, aja. kita kan nggak tahu. Betul juga. Kalau dari penampakannya kayaknya nggak Jangan lu geragas. bela dulu. Jangan dibela dulu. Tapi yang menarik, Penampakan ini bos, penampakan tapi yang menarik itu publik. kasus Filipina itu begini. Ini saya dapat Ini nabok jili tangan juga nih dapat ilmunya dari Dede Basri nih. Jadi saya cerita. Dede ini ahli ekonomi apa ahli politik sih? Tadi banyak banget kutip. Dia punya kebetulan kita beberapa Dia kali juga- satu forum kan. Di Dia juga Mandi. ahli pornografi. Jadi dia cerita begini. Saya baru tahu juga. Kan saya kan menunjukkan begini. Saya nanya sama kawan saya. Karena beberapa orang termasuk peraih Nobel itu dari Maria Ressa. Filipina, Maria Rosa kan bilang, Maria Ressa kan bilang begini. Banyak orang pesimis terhadap Bongbong Marcos ketika dia terpilih. Kan kebanyakan mereka mendukung cawapres saat itu ya. Calon presiden yang wapres saat itu. Siapa saya lupa namanya, perempuan. Karena Bongbong dianggap warisan dari Anaknya Ferdinand Marcos. Iya. Kemudian dijuluki sebagai lazy man in the Philippines. Datang karena dia sampai siang tidur. Iya. Jadi ke kantor kalau udah habis makan siang gitu. Iya. Presiden shift siang lah ya. Drug addict. Oh, jadi banyak alasan yang membuat pemilih di Filipina itu, terutama dari kelas menengah, itu pesimis ketika Bongbong dilantik sebagai presiden. Ternyata secara teknokratik bagus gitu kan. Bagus dia. Si lazy man ini. Si lazy man in the Philippines. Nah, kemudian ada kawan saya nih, nanya, karena kebetulan kawan saya orang Filipina ini punya akses. Nanya, apa yang membuat kamu kerja beneran sebagai presiden? Nanya ke Presiden Bongbong. Ke Bongbong. Jawabannya menarik. Saya ingin mengembalikan reputasi keluarga saya. Jadi kata Bongbong ini, menurut kutipan kawan ini, bilangnya begini, orang mengingat keluarga saya karena puluhan tahun bapak saya sebagai seorang diktator. Orang mengingat ibu saya dari satu ruangan yang isinya sepatu emas. Nah, sekarang saya punya kesempatan untuk menghapus citra buruk bapak dan ibu saya dengan bekerja benar sebagai presiden. Cara dia merehabilitasi nama keluarga. Jangan. Nah, ini kan to some extent masih relevan juga untuk kasus kita nih di Indonesia kan. Untuk menghapus citra masa lalu. Ya itu kan yang juga Kesempatan, mungkin Mas. sebagian orang berbicara tentang Pak Prabowo karena Harus ya, dianggap kan? dulu bagian ada dari isu Orde Baru, betul. punya isu soal hak asasi manusia, ya kan? Nah, itu kan kalau dia bekerja benar, itu semuanya lupa itu sama catatan masa lalu. Enggak semua, Tetap- Bro. Nggak semua. Prof Ipung nggak makan. Senior kita. Prof Ibu mungkin lupa tapi dia punya catatan kaki. Udah tebal di stabilo. Coba kamu sebelum baca itu kamu baca dulu footnote-nya ya. Iya. Gitu. Tapi mana kutipan Dede Basrinya? Ada. Saya Apa? belum Oh, ini kutip. belum nih, Dede. Belum. Kutipan dia begini. Sebenarnya selain faktor personal tadi yang membuat Bongbong bekerja ekstra keras untuk mengembalikan citra keluarga, ada satu yang membuat kinerja ekonomi dia baik. Dan itu ada kaitannya dengan julukan dia sebagai orang pemalas di Filipina. Oh, apa itu, Mas? Dia ini saking malasnya, dia pilih menteri yang terbaik, habis itu nggak mau tahu, udah kerjain kamu yang paling tahu, kamu yang paling mengerti. Oh iya itu bagus. Itu bagus. Percayakan pada ahlinya. Ada ahlinya. Akhirnya mereka Iya. Ya Akhirnya kan, karena karena nggak ada udah- intervensi. karena udah dipercaya takut ngecewain bos kan. Betul. Ya kan? Karena yang dipilih orang terbaik dan tidak ada intervensi dari orang nomor satu di Republik, itu kan memberi keleluasaan Bagi teknokrat buat teknokrat untuk melakukan reform.
Kawannya tinggal pidato-pidato aja Iya, kan. iya. Apa yang Linda hari ini ngomong apa? Pak hasil udah paten. Nah gitu kan, tinggal gitu kan. Kalau namanya pemalas kan yang penting dilihatnya hasil. Iya, Dia nggak punya intensi Namanya pemalas. namanya pemalas. Pidato apa hari ini Linda? Udah. Bong-bong ini katanya kan juga nggak datang ini kan apa tuh? Debat kandidat. Debat kandidat tuh nggak datang kawan. Bebas aja ya bang kawan. Orang bebas aja. Tapi lu bilang Dede Basri ahli pornografi itu di bagian mana? Dia bilang begini, kalau setahun masih nyusu, Oh ini soal Garuda. iya itu adalah normal. Anak bayi nyusu setahun. Setahun, 2 tahun, 3 Iya, tahun. Tapi kalau 18 tahun masih nyusu, itu namanya pornografi. Ini bicara soal Garuda. PMN, itu penting diklarifikasi. Iya, karena Jangan sampai berhenti ahli Bukan pornografi. apa-apa bos, nanti ya nelfon gue Dana Iswara. Apa maksudnya ini gitu kan? Gue harus menjelaskan apa? Ahli banget tuh bisa menjelaskan itu. Iya, itulah. Gua baru belum menjelaskan, lu udah motong tadi. Iya, Gitu kan. ternyata Itu kalau nggak dijelaskan bahaya itu. Mantap juga ahli pornografi. Iya, Tapi itu akhirnya betul. kan, Itu. Ilustrasi itu ini betul. sama kayak ini kan. Ini Nanti kalau dia protes gara-gara diperti gitu, bang dulu nonton dulu sampai akhir. Iya, ini sama kayak levelnya Adipre, pengamat susu tumpah. Waduh. Apalagi itu. Karena dia bilang gini, udah jangan pernah sesali susu yang sudah tertumpah. Jadi kita sebut pengamat Madura susu tumpah ini. Sama ini selalu dia ulang-ulang iman. Ya, syai'un. Tapi Probura masih ingat nggak waktu akhirnya kita di ban, kita diputuskan waktu kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, kita satu forum lagi live loh. Oh Di iya, Detikcom. iya. Sama Mr. Q juga. Yang saya pakai Zoom. Iya, Saya itu Zoom. dua, Mr. Q dan Mr. B Ada di Zoom. situ. Iya, itu pas momen itu Prof kita akhirnya extend kan sampai tengah malam. Ada Prof Ege, ada Dan Deddy saya Sitorus. waktu itu merilis survei by phone saya yang menunjukkan pilihan PD Perjuangan dan Ganjar untuk menolak kehadiran Israel. tim Israel dalam Piala U20 itu seperti menembak kaki sendiri. Karena secara elektoral tidak ada dampaknya. Iya. Karena itu appeal-nya ke kelompok Islamis yang bukan pendukung Ganjar atau Iya. pendukung Jokowi atau bukan juga pendukung PD Perjuangan. Iya kagak mungkin pilih PDI juga gitu kan. Atau berat pilih PDI gitu ya. Dan saat yang sama, jangan lupa nih, saat yang sama, isu itu mendisasosiasi dengan kelompok nasionalis dan non-muslim yang selama ini they don't have issue with Israel. Ya kan? Nah ketika itu disampaikan oleh Ganjar, pertama kali elektabilitas Ganjar turun ya. Karena markernya PDI. Market PDI mah fun-fun aja, kenapa ente ganggu kan. Dari 38 jadi 34, itu Iya. pertama kali. Aku bukan mau ke situ Prof, itu teknokratisnya ya. Gue pengen tahu ini, gue pengen jelasin waktu itu kalau Prof Syai'un. Burhan ingat nggak komentarnya Mr. Q. Mr. Q, apa komentar Anda? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu konteksnya? Iya, itu Piala komentar Dunia. Piala Dunia kita batal kan waktu itu lagi di forum kita. gara-gara itu. Apa komentar Anda Mr. Q? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mr. Q. Yang ada di situ agak sial namanya Deddy Sitorus lagi ada di forum kita itu. Bro, ini kapan selesainya, Bro? Dia Oh nggak iya, tahu. saya Dia nggak tahu ada pembatalan, kita juga nggak tahu bahkan ada pembatalan. Iya, lu kalau itu gua nggak datang, mana gua juga tahu orang keputusan. Iya, tapi terakhir banget nih, Prof Burhan. Pak Jokowi 2029 masih punya pengaruh nggak untuk karisma? Ya kan kalau itu tadi Anda udah bilang Lutfi tertumpah lah karisma dan dampaknya Pak Jokowi. 2029 masih canggih nggak barang ini? Nah ini beberapa waktu lalu ya saya punya survei, tapi tidak dirilis ya untuk kepentingan akademik saja. Itu 72% yang masih suka dengan Pak Jokowi. 72. Memang ada penurunan dibanding sebelum beliau selesai masa jabatannya sebagai presiden, tapi juga masih di atas 70 yang masih sangat suka atau suka. Nggak Jadi, kecil ya. Artinya itu jumlah yang masih cukup besar. Nah, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan karakternya beda ya. Ini Pak Jokowi itu dia lebih suka hal-hal yang sifatnya yang domestically oriented. Sementara Pak Prabowo itu kan dia lebih passion, lebih berbinar-binar kalau bicara soal isu-isu geopolitik ya. High politics lah. High politics. Ya. Pak Jokowi terlihat
menikmati sekali ketika turun ke bawah. Kalau Pak Prabowo kan dia acara besar, seremonial. Gitu. Catatan saya Pak Prabowo turun waktu kejadian banjir di Jakarta. Itu turun terakhir tuh yang saya lihat beliau sampai melakukan kayak semacam kunjungan. Belusukan. Jadi memang beda. Nah masalahnya adalah karakter seperti Pak Jokowi ini yang terlepas ada motif pencitraan atau apapun, pemimpin yang ini tuh masih efektif. Masih disukai. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa approval Deddy Mulyadi tinggi sekali. Karena pada tingkat tertentu mirip-mirip kayak Pak Jokowi kan. Sirkusnya mirip. Gimiknya mirip kan. Iya. Oh, turun ke gorong-gorong gitu kan. Cuma lebih interaktif aja. Iya. Lebih interaktif, lebih artikulatif. Gitu. Ini tonasena berapa? Orang ada truk kan suruh ngukur tonase kan bingung juga kan. Berapa tonasena? Ayo kita cek. Kamu turun, kita cek sama-sama. Lalu bilang timbangannya gimana ya kan? Truk ini kan. Tapi seru. Nah ini artinya jangan-jangan serangan terhadap Deddy Mulyadi bahwa dia dianggap sebagai Mulyono jilid kedua mungkin punya efek di kalangan kelompok pemilih tertentu di platform Twitter misalnya. X, ya. Tetapi di keseluruhan pemilih secara umum efeknya malah positif jangan-jangan buat di Deddy X kan Mulyadi. di Pilpres kemarin di X kan Mas Anies menang 1 putaran. Cuma 5-6% kan orang Indonesia yang terakses di itu ininya apa namanya anekdotnya itu. Itu belum tentu juga semuanya ke Mas Anies kan 5% kan. Iya bagi 2 Mas Ganjar lah. Iya. Kalaupun mayoritas ya masih ada kayak enggak ke Mas Anies kan. Ganjarnya sebagian masih cukup paten lah. Jadi populasinya 5-6% aja, nggak banyak. Nah, jadi maksud saya meroketnya Deddy Mulyadi itu menunjukkan sekali lagi gaya kepemimpinan belusukan itu masih efektif. Bahwa sekarang nggak bisa dimanfaatkan Jokowi karena Jokowi udah 2 kali periode sebagai presiden. Nah, bukan berarti style semacam itu tidak mendapatkan tempat di publik. Dan seperti ditemukan dalam survei saya, Deddy Mulyadi menempati peringkat paling tinggi sebagai gubernur. Dan itu jelas bukan karena alasan teknokratik. Satu, kinerja. Belum mulai kinerja itu. Kinerjanya kan dia kan baru 3 bulan. Iya. Dan evaluasi terhadap kinerja Pemprov itu ada 4 item yang di bawah 50% itu. Kalau misalnya alasan teknokratik, harusnya kan Nggak bisa evaluasinya A semua dong untuk Pemprov. Yang kedua, gap antara kepuasan dia sama wakilnya jauh sekali. Dia 94,7%, wakilnya cuma 60%. Ya, bahkan kita nggak tahu wakilnya yang mana ya. Nah, artinya Erwan Setiawan, namanya Erwan Setiawan. Bukannya JJ Ronald. Tapi poin saya adalah karakter semacam itu ternyata masih resonate di publik kita. Dan itu yang menjadikan Pak Jokowi terlepas dari serangan kanan kiri, isu ijazah palsu, macam-macam. Ya data saya masih menunjukkan 72% orang yang sangat suka atau cukup suka sama dia. Yang tidak suka 19%. Pertanyaannya 2 nih turunannya. Yang pertama. Aduh dia udah 2 jam. Nah dikit lagi sih terakhir lagi kan. Ya, karena dia kan jawabannya panjang, bisa komprehensif. Itu salah dia juga. Gue cuma nanya. Yang pertama, Kang Deddy melihat ini adalah metode ala Jokowi. Dulu 2014 Pak Jokowi dengan metode itu melawan orang yang mendukung dia di 2012, Pak Prabowo, dan menang mengalahkan Pak Prabowo. Oh, ini pertanyaan. Mungkin nggak Kang Deddy punya appetite yang agak mirip, agak sama. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan tepi jurang nih. Sirkus Pak Jokowi gimana memelihara sirkus sampai 2029 kalau dia nggak punya jabatan lagi dan dia. Iya, ini bener nih. Ini Rifanda devil advocate, dia devil aja. Dia terakhir banget. Saya mulai dari jawaban yang lebih mudah dulu ya. Yang kedua kan pertanyaan. Memaintain. Kan nggak punya partai, nggak punya apa gitu. Nggak punya jabatan. Ijazah udah diputus.
Ya, pertama begini, kalau kita membaca karakter Pak Jokowi, itu beliau punya semangat anti, mungkin bahasa anti terlalu strong ya, punya semangat beyond dari institusi. Itu karakter dia. Ya. Makanya dia nggak terlalu menikmati kan, menjadi bagian dari kader partai. Jadi pendekatan dia itu market, pasar, demand, pemilih maunya kayak apa. Dia menyesuaikan begitu kan. Jadi meskipun dia tidak punya partai, dan karena masyarakat kita masih sangat suka dengan gaya belusukan semacam itu, ya dugaan saya separah-parahnya penurunan popularitas Pak Jokowi itu tidak sampai di bawah 60%. Dugaan saya, sampai 2029 nanti. Meskipun ada atau tidak ada medium untuk beliau survive sampai 2029. Jadi dia selalu punya cara kan, untuk merawat itu kan. Ijazah ini bagus ke Pak Jokowi gak? Positif apa enggak? Untuk memaintain soal ijazah yang diamu-amu orang macam-macam. Terlihat sepertinya Pak Jokowi kesal juga kan dengan isu ijazah. Air mukanya kan tidak bisa bohong ya. Tetapi kalau misalnya isu ijazah palsu ini terus-menerus diangkat, tetapi saat yang sama substansinya justru malah menghilangkan perhatian kita pada isu yang lebih penting, dan buktinya juga tidak memadai, dugaan saya malah positif buat Pak Jokowi. Dugaan saya. Jadi kalau misalnya nih, isu yang diputar-putar itu masih ibarat isu lama, isu kaset lama gitu ya, tetapi minim substansi, minim. Hari ini misalnya Joshua Sinambela, saya lihat di podcastnya, itu menunjukkan misalnya bookmarker, percetakan perdana ternyata dari penelitian dia itu dimiliki ratusan, puluhan skripsi yang ada bookmarkernya perdana. Dan itu depannya banyak yang nggak pakai tanda tangan dari pembimbing atau apa. Karena memang antara ketikan asli dengan yang dicetak di perdana, percetakan perdana, itu beda gitu. Dan kalau misalnya, ini kata Joshua, yang orang dari UGM juga, kalau misalnya itu dijadikan argumen bahwa karena tidak ada tanda tangan dan tulisannya itu tulisan ini, harusnya yang palsu bukannya Pak Jokowi, karena banyak sekali kan yang nyetak di tempat yang sama. Nah ini kan lagi inilah ya udahlah. Nah tapi poin saya, kalau isu itu seperti itu terus yang diungkapkan, untung yang malah membuat nama Pak Jokowi terus-menerus. Balik lagi kepada teorema Filipina tadi kan. Cuma kan, untuk kasus di Filipina, ya, itu dinasti politik jauh lebih powerful dampaknya dan efeknya ketimbang di Indonesia. Di Filipina itu hanya 67 keluarga besar yang menguasai politik di Filipina bertahun-tahun. Jadi di sana itu dinasti politik bukan aib. Tapi di Indonesia, tone-nya di media atau di medsos kan negatif. Di X terutama. Nah, di X. Tapi overall juga di kalangan aktivis juga kurang positif dinasti. Tapi poin saya, kalau di Filipina, netral lah kalau di Filipina ya. Di Filipina netral, bahkan lebih positif. Jadi dinasti itu dianggap mentorship. Jadi orang kalau lahir dari dinasti politik, itu dianggap punya flying start. Sudah dipersiapkan. Makanya ketika Duterte diperlakukan begitu, efeknya kepada anaknya itu langsung gitu. Nah untuk kasus di Indonesia, belum tentu loh. Pak Jokowi misalnya mampu memaintain popularitasnya sampai 2029. Dan dinikmati kemudian anaknya. Bisa dinikmati sama balik anaknya. Lagi ke teori Prof di awal tadi, belum ada pembuktian. Belum ada pembuktian empirik. Ya. Nah jangan-jangan yang dilihat bukan hubungan darah, yang dilihat adalah karakternya. Nah itulah Deddy Mulyadi. Makanya Deddy Mulyadi jadi naik. Nah pertanyaan dan gue yang menarik pertama. Nih, yang menarik ini, saya kan punya survei di 6 provinsi di Jawa. Itu betul-betul disrupsi kasus Deddy Mulyadi ini. Jadi kebijakan yang sangat lokal di Jawa Barat diketahui di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Banten, di DKI. Dan tingkat pengetahuannya di atas 80%. Itu karena yang kemakan kayak Nagita Slavina, Iwan Gunawan kemakan. Kang Deddy nih nggak mau ini nih, mau kemana Kang Deddy? Ya gitu. Suamiku nih belum makan nih, gitu-gitu kan. Mau makan nih. Dan memang kayak begini-begini ini kan kita nggak bisa membatasi efek medsos, efek internet.
berdasarkan geografi nggak bisa. teori, iya benar. Ini nggak mau mandi nih gitu. Kang Deddy bawa ke Tambah barat, lagi, gitu tambah kan. lagi. Apalagi Deddy habis itu nanggepin kan. Sirkus Iya, mana? sirkus. Persikas juga pada kan. Siapa kamu? Itu kan show bagus untuk ketika yang lainnya rata-rata air. Rata-rata air. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Yang pertama ini susah jawabnya. Memang kalau sekarang jelas Deddy Mulyadi tidak akan menampilkan diri sebagai ancaman kan, terutama apalagi kita tahu dia berasal dari partai yang sama dengan Pak Prabowo. Jadi tetapi tergantung dua pihak. Satu Deddy Mulyadinya sendiri, yang kedua elit Gerindra. Saya menjawab dari yang kedua dulu. Elit Gerindra itu memandang Deddy sebagai aset atau sebagai ancaman. Kalau sebagai aset elektoral, itu bagus sekali buat Gerindra. Dia punya dua vote getter utama, Pak Prabowo dengan Deddy Mulyadi. Saling melengkapi kan dari sisi karakter. Betul. Ya kan? Tetapi sampai kapan dia dianggap sebagai aset elektoral? Tergantung yang pertama. Yaitu apakah Deddy Mulyadi itu sami nawa atokna atau tidak dengan garis partai yang mencapreskan Pak Prabowo untuk 2029. Karena secara survei elektoral mungkin saja Deddy Mulyadi akan merangsek terus ke atas. Mungkin saja dengan pola kayak begini. Kayak dulu Pak Jokowi. Ya kalau dari sisi elektoral seperti itu, approval rating biasanya punya impact kepada elektabilitas. Dan kalau dia diketahui rekam jejaknya sebagai gubernur di wilayah lain di Jawa, siapa yang menjamin pengaruhnya tidak melebar ke luar Jawa juga? Tapi saya setuju sama Prof. Burhan tadi, pada akhirnya ini soal point of view dari elit Gerindra mau nganggap aset atau liability. Betul. Iya. Nah, tetapi kalau dia dianggap sebagai ancaman atau aset, itu kan lagi-lagi tergantung oleh sikap Deddy. Deddy-nya masih tegak lurus nggak? Atau mengentertain dukungan tepuk tangan ini kan? Dan jangan lupa pemilu kita kan sangat tergantung oleh elektabilitas personal. Nah, kalaupun toh misalnya Gerindra tidak memberi kesempatan buat Deddy sebagai pendamping Pak Prabowo 2029, siapa yang menjamin partai lain tidak menawari atau menggoda Deddy Mulyadi untuk menyediakan tiket di saat MK sudah meniadakan presidensial threshold. Jadi memang makin ini karena presidensial threshold ditiadakan, jangan lupa ditiadakan itu bukan hanya partai yang lolos PT, partai sebagai peserta pemilu boleh menominasikan capres dan cawapres. Jadi makin lebar. Kalau gitu desainnya, tapi kan masuk ke paket undang-undang politik. Nanti kan diterjemahkan. Kalau bisa diterjemahkan. Remnya kan nanti di paket undang-undang politik. Kalau misalnya cuma 8 partai yang lolos dia PT. mempertimbangkan jumlah calon, ada tulisan itu di putusan MK-nya. Kalau misalnya 8 partai saja, kalau kita mengacu pada pengalaman 2024, kurang baik apa Pak Jokowi kepada Nasdem dan PKB. Banyak sekali insentif kekuasaan yang diberikan kepada dua partai. Tapi untuk kepentingan elektoral 2024, keduanya bisa memilih Anies Baswedan yang kita tahu jaraknya dari sisi hati dengan Pak Jokowi jauh sekali. Tapi seorang Surya Paloh mengambil putusan itu. Dan membuat kompetisi Pilpres kemarin menurutku asik sekali. Asik. 3 calon yang punya masing-masing style dan ini yang berbeda. Dan saling melengkapi lah. Nah, itu artinya saya nggak bisa menjawab sekarang karena masih kalau istilahnya itu moving, ongoing. Moving target. Jadi kita nembak apa istilahnya itu, shooting the moving target. Jadi targetnya itu bergerak. Jadi kalau kita tembak sekarang, jangan-jangan malah kita kena peluru nyasar karena mantul. Tapi kuncinya 2 tadi benar Prof. Satu elit Gerindra. Anggap ini aset apa ancaman. Dan Kang Deddy-nya sendiri. Mengentertain apa enggak tepuk tangannya? Kali-kali undang aja keduanya dalam satu forum yang sama di sini. Cocok juga kalau kita lanjutkan lagi nih kita di